Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, marilah mengawali taklim kita malam hari ini. Terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah, wabil khusus untuk mu'allif kitab Fathul Mu'in dan para guru-guru kita semuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nawabihi as-salafus shalihun ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ibadil kiram ila jamil awliya wal anbiya wa syuhada wa sholihin, khususan Sayyidina Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu mahfuz syukur qadran la hadratin mu'allif hadzal kitab Syekh Sayyidina Al-Malibari wa Rasulullah Aziz wa nafa'ana Allah bihi wa bihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akmaluhu qadrun wasi'un fi umqin. Wa akmaluhu qadrun wasi'un fi umqi arba'ati adru'in wa nisbin bizira'il yadi. Adapun paling sempurnanya kuburan atau penggali liang kubur itu ukurannya qabrun wasi'un, kuburan yang luas, fi umqi arba'ati adru'in, di dalam kedalaman 4 dirok, wa nisfi dira'in, wa nisfi 4 dirok setengah, 4 hasta setengah. Jadi ke bawahnya itu, dalamnya itu 4 hasta setengah. dengan hasta tangan. Jadi di sini apa ada bunyi an-nama marra aqallu. Jadi apa yang sudah disebutkan sebelumnya, yakni yang penting itu kan kemarin itu, yang penting tidak menembus aroma baunya, aromanya, dan tidak khawatir ada binatang buas yang menggali, karena tercium baunya kemudian digali dimakan oleh binatang buas. Itu paling minimalnya mengubur jenazah. Nah sekarang sempurnanya kedalaman liang itu berapa? Itu 4 hasta setengah, 4 hasta setengah bawah. Kalau 1 hastanya itu berapa? Ada 50 cm. Ya. Kalau 50 cm berarti 2,5 meter. Ya. Dalamnya 2,5 meter. Kalau di Budi Dharma ada nggak 2,5 meter? Segini ya. Nah. Sebenarnya boleh nggak sih? Nggak masalah. Yang penting itu tadi, jangan sampai karena terlalu cetek terus baunya nembus gitu. Atau karena terlalu cetek sehingga khawatir kalau di kuburan itu ada binatang buas kemudian digali dimakan gitu. Jadi yang penting itu sebenarnya paling minim. Nah ini kalau yang sempurna ya mesti harus digali kira-kira sekitar 2 meter lebih kan. Wa kana al-aula at-tajrib bihi gunaka yakni annal akmala fil qabri ayyakuna wasi'an, harusnya yang luas, karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjelaskan tentang penguburan jenazah
fi qatla ahadin, di dalam terbunuhnya seseorang gitu ya. Kalimatnya akhiru wa ausi'u wa amiru, galilah, luaskanlah, dalamkanlah. Jadi diluaskan dan didalamkan. Jadi ukurannya tadi kira-kira sekitar 2 meter lebih, 2 meter setengah, karena 4 kilo setengah, 4 hasta setengah. Wa yajibu ittija'uhu lil qiblati, wajib membaringkan mayit lil qiblati, menghadap ke arah kiblat. Ini hukumnya wajib, Pak. Jadi kalau ada mayit dikubur lupa miringin, kali lagi Pak, miringin sampai dia posisinya menghadap ke arah kiblat. Wa yuntakul ifra'u bi khaddihil aymani ba'da tanhiyatil kafani anhu ila nahwi turabi. Dan disunatkan untuk menemukan pipinya yang kanan setelah dibukanya kain kafan ila nahwi turabi, ke tanah. Pipinya itu ditempel, yang kanan ditempelkan ke tanah. Jadi kalau kita miringkan, ini bagian pipi ini dibuka, Pak, dibuka supaya pipinya itu nempel ke tanah, bagian pipinya. Mubalaghatan fil istiqanati wa dhulli. Ini karena untuk tujuannya untuk supaya ada kesungguhan, mubalaghatan fil istiqanati wa dhulli, di dalam posisi yang dia sedang istiqanah ya. Istiqanah itu merasa dirinya tenang, wa dhulli, dan merasa dirinya ada pada posisi merendah. Jadi seperti orang yang sedang merendah. Wa rafu ra'sihi binahwi labinatin, dan mengangkat kepalanya dengan menambahkan bantalan ya, bantalan yang terbuat dari lempung atau tanah liat ya. Itu sunnah. Kepalanya itu agak diangkat ya. Kepalanya agak diangkat, kasih bantalan di sini. Wa kuriha sundukun, dan dimakruhkan memakai peti. Peti itu makruh. Jadi sebaiknya angkat ya mayitnya dari peti, kemudian dikuburkan dalam posisi tidak dengan peti gitu ya. Ja'lul mayyit ini artinya jadikan mayit ke dalam peti. Annahu yunafil istiqanah wa dhulli al-maqsudaini. Karena ini kalau di dalam peti itu menafikan sifat rendah dirinya mayit. Sebab mayit itu akan menghadapi berbagai macam ya di dalam kuburnya itu, supaya posisinya itu posisi istiqanah, posisi sedang merasa tenang dan merasa rendah gitu. Jadi makanya jangan pakai peti. Kalau pakai peti kayak menunjukkan ada kemewahan gitu. Ada kemewahan di situ. Sehingga bagusnya bagaimana? Ya, bagusnya diangkat kemudian diletakkan di tanah. Karena di samping itu juga walian Nabi ibu akamanya. Karena dengan menempatkan mayit ke dalam peti ini juga memubadirkan harta, menyanyiakan harta. Karena peti itu pasti mahal harganya, gitu ya. Kalau dikubur sama peti-peti. Nah, walaupun yang meninggal itu orang kaya, meninggal itu orang kaya. Kalau sudah dikubur masih jadi orang kaya nggak? Ini masalahnya kan gitu.
Ya, kalau sudah dikubur sudah jadi orang kaya lagi. Makanya posisikan layaknya seorang hamba yang merendah. Makanya tidak, ya lain. Kalau ada alasan, ya. Jadi tidak semuanya ini menjadi makruh, tidak semuanya. Kalau ada alasan, ada elak namanya, itu bisa jadi harus digunakan peti ya peti. Kayak contohnya gini, mayat yang tenggelam misalnya, tubuhnya sudah bengkak dan mungkin kalau disentuh akan hancur. Bagaimana kalau mayat itu posisinya seperti itu? Ya tentunya menggunakan peti itu jauh lebih baik daripada diletakkan, tetapi akan terjadi hak hurumatil mayit, merusak kehormatan mayit. Ya, kalau dibuka misalnya, mana baunya tercium, orang pada ribut kan itu. Akhirnya apa? Mayitnya menjadi kena fitnah. Namanya merusak kehormatan mayit. Nah kalau seperti itu yang memakai peti lebih baik daripada dalam posisi dibuka, tetapi nanti akan merusak kehormatan mayit. Termasuk diantaranya COVID kemarin itu, kenapa? COVID kemarin itu kenapa harus pakai peti ya? Karena unsur madorotnya besar ketika tidak menggunakan peti, kemudian ada sentuhan antara orang yang kena virus dengan yang tidak kena virus, dikhawatirkan menular. Nah, sehingga posisinya dijadikan septic gitu, tertutup rapi dengan dibalut termasuk dengan plastik dan lain sebagainya. Itu karena memang ada ilat namanya. Jadi al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adama. Hukum itu berputar tergantung elatnya, tergantung alasannya, baik secara wujud maupun tidak adanya. Itu kalau ada wujud elat, maka nanti akan konsekuensi hukumnya yang tadinya bahkan di sini sunnah, ya bahkan di sini makruh, itu bisa jadi wajib ketika elatnya tadi. Termasuk diantaranya adalah hak hurumatil mayit, atau diantaranya adalah menjadikan adanya penularan sehingga harus dilakukan penguburannya itu, pemakamannya itu dengan peti. Illa tunahwi nadawatin fayajibu. Jadi ya, kecuali apabila basah, kuburannya basah, nggak bisa nggak bisa dikubur kecuali harus dengan peti, maka bisa jadi menjadi wajib. Ya. Kecuali ya, jadi kondisinya tanahnya basah atau tanahnya itu terlalu lembek gitu ya, kalau digali itu akan terjadi longsor gitu ya, labil, tanahnya labil, kalau digali nanti akan menimbulkan longsor misalnya, maka bisa jadi wajib pakai peti kalau tidak ada cara lain gitu ya. Jadi nanti itu tadi, kalau tidak ada alasan kemudian hanya untuk menampakkan dia sebagai orang kaya ya, atau sebagai orang yang terhormat sehingga dikuburnya harus pakai peti, itu makruh ya.
yahrumu dafnuhu bila syai'in yamna'uhu ad-durabi alaihi. Dan haram menguburkan mayit dengan tanpa sesuatu yang memungkinkan runtuhnya tanah, runtuhnya tanah ke mayit. Artinya kalau mengubur mayit mesti harus dipasang ketep gitu loh, ada ketepnya, ada kayu yang dipakai untuk menutup bagian mayit supaya tidak keruntuhan tanah. Nah, maka ketika itu tidak ada dan tanahnya labil, peti menjadi pilihan. Itu peti menjadi pilihan. Makanya kalau yang ditanam dalam peti itu supaya posisinya sunnah dia mencium tanah atau menempelkan pipinya ke tanah, dibuka aja petinya Pak, dibuka kain kapannya, taruh tanah ke dalam peti itu supaya pipinya bisa menempel ke tanah. Untuk tetap dalam posisi itu, dia dalam kondisi tetap kondisinya merendah gitu. Jadi kalau sampai ada mayit dikubur, begitu taruh langsung ditimbun tanah tanpa ada penyangga, sehingga tanahnya tidak langsung runtuh ke mayit. Itu malah hukumnya haram. Ya. Gali kayak nimbun itu sampah itu tetap harus pakai penghalang. Terserah apa pakai batu atau pakai kayu, ya. Kalau di sini umumnya pakai papan, gitu ya, pakai papan. Ya lain kalau memang tidak memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang yang harus dilakukan semestinya, itu lain lagi hukumnya nanti Pak. Ya. Wa yahrumu dafnu itsnaini min jinsaini bi qabrin illam yakun bainahuma mahramiyatun aw zawjiyatun. Haram menguburkan dua orang min jinsaini dari dua jenis dalam satu kuburan, illam yakun bainahuma mahramiyatun, kecuali apabila dua kuburan illam yakun, apabila keduanya itu bukan satu mahram dan bukan suami istri. Kalau orang lain Pak, ini digali, ada mayitnya, kemudian ditumpangin, yang tumpangin atau yang ditumpanginya itu ternyata bukan mahram, itu hukumnya haram. Yang lain jenis, ya, saya dari dua jenis gitu. Dua jenis itu berarti laki-laki dan perempuan, ya. Jadi walhasil kalau satu jenis ya apa-apa, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini masalahnya kalau yang mau disatukan dalam satu liang itu adalah laki-laki dan perempuan, maka syaratnya harus mahram. Kalau tidak, suami istri. Jadi yang ditumpuk misalnya jenazah atau kuburan istrinya, yang meninggal suaminya tumpuk, nggak masalah karena suami istri, ya. Atau kakak adik, nggak masalah walaupun lain jenis, laki dan perempuan. Nah, atau satu jenis yang sama, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah ini menurut pendapat Imam Ar-Romli, ya, Imam Ar-Romli itu haramnya secara mutlak. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Hajar boleh,
Ya, kayak kita di sini kan lahan sudah sempit, Budi Dharma itu sulit untuk cari kuburan kan. Ya. Sehingga mau gak mau kuburan banyak yang ditumpuk. Kalau yang ditumpuknya itu satu mahram gak masalah. Kalau bukan mahram maka harus satu jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau laki sama perempuan bukan mahram, haram. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Kalau menurut pendapat Imam Ar-Ramli itu malah haram secara mutlak. Mau sejenisnya bukan sejenis hukumnya haram. Dan karena bainahuma mahram, karena bainahuma mahramiyatan aula, atau mahram atau bukan mahram tetap hukumnya haram. Nah, alasannya apa? Kenapa Imam Ar-Ramli itu menghukumnya haram? Ya, menghukumnya haram. Ini karena alatnya karena dalam elat atau alasan melarang mengumpulkan itu adalah at-ta'addi la syahwah. Karena itu bagian dari menyakitkan mayit itu, Pak. Ya, menyakitkan. Bukan karena syahwat. Mayit itu ada syahwatnya gimana? Ya bukan karena syahwat. Jadi karena memang alasan penyatuan mayit dua orang menjadi satu atau di satu lubang, ini alasannya ta'addi, menyakitkan kepada mayit. Kok kuburan saya sampai numpang gitu kan, sampai numpang begitu gitu. Jadi itu menyakitkan kepada mayit, bukan dalam hal syahwat. Sehingga di sini mahram bukan mahram menurut Imam Ar-Ramli hukumnya haram. Oh dia mahram atau bukan mahram hukumnya haram. Ya. Nah di sini tentunya pilihan ya. Kalau memungkinkan kita bisa mengumpulkan tanpa harus ditumpangkan, itu ya bagus. Kalau ditumpangkan, ini tadi alasannya berarti kita mengikuti pendapat Imam Ibnu Hajar dengan catatan apa? Dengan catatan yang penting satu mahram atau satu jenis, atau karena suami istri. Gitu. Atau berserta salah satu dari mahram atau sifat menjadi suami atau istri, itu maka dimakruhkan. Kajam'i mutahadai jinsin fihi bila hajatin, seperti menyatukan mayit yang satu jenis ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan dalam kuburan tanpa hajat, nah itu makruh. Jadi kalau hajatnya kalau di sini kan karena sempit, Pak. Kenapa kita ditumpangkan mayitnya ke mayit yang atau ke kuburan yang sudah ada isinya? Karena hajat kita adalah sempitnya lahan untuk mengubur mayit. Nah, kalau sempit maka menumpuk itu bagian dari hajat. Nah itu nggak masalah, nggak masalah. Wa yahrumu aidan idkhalu mayyitin ala akhara wa ittahadha jinsan qabla bila ijamihi. Nah diharamkan juga adalah memasukkan mayit satu dengan mayit yang lain walaupun itu satu jenis qabla bala'i jadihi, sebelum mayit yang satunya itu hancur semuanya. Masih kelihatan mayitnya busuk misalnya, atau mayitnya masih ada dagingnya yang sudah rusak misalnya. Terus udah kita tumpangin aja di sini, nggak boleh, Pak, haram. Ya. Numpangin mayit yang pertama belum lama meninggalnya,
kondisinya bukan belum hancur, itu haram. Sebab dalam hal ini hakku hurumatil mayyit, termasuk merusak kehormatan mayyit. Jadi kalau sekiranya sudah 10 tahun, ya sudah minimalnya 2-3 tahun itu kan sudah habis itu kan. Nah silakan. Kalau baru 1 bulan terus ditutup, wah ini haram juga karena mayit yang pertama kondisinya masih belum hancur. Nah. Ya, alasannya itu merusak kehormatan mayit. Wa yuqaddimu ada menghormati nafsi qabrin lagu lahdani masalah bidafni syaksin bilah disani illa tabhar lahu ro'ihah. Nah ini termasuk diantara tidak ada hukum haram maksudnya adalah menggali kubur dengan 2 lahat. Kuburannya 1 tapi lahatnya ada 2. Nah, jadi tidak menumpuk tetapi membuat lahat lagi di kuburan itu. Ya bukan masalah. Ya, misalnya gini, berdekatan kan kalau lahat kan sebelah kanan ya. Kalau kita ngubur gali itu lahatnya kan sebelah kanan. Sudah ditumpuk, sudah ditimbun. Nah, kemudian di bagian yang sama digali lagi, hanya agak geser sedikit misalnya ke kiri, digali lagi, ya. Tapi tidak merusak galian yang pertama, artinya lahatnya masih tetap. Kemudian dia bikin lahat lagi dengan lahat yang berdekatan di situ. Misalnya tanahnya sudah padat, lahatnya 2, masih dalam satu liang yang sama digali, tapi lahatnya ada 2. Nah, atau mungkin lahat 2 itu bisa jadi memanjang, galiannya panjang Pak, tapi dibikin 2 lahat. Ya. Itu nanti karena beda lahat boleh. Ya. Yang penting catatannya mayit yang pertama baunya tidak nembus. Wah ini memang sulit Pak. Baunya enggak nembus. Kalau baunya nembus haram juga sama. Nah, wa yurja'u fi ahli al-hubrati bil ardi. Nah dalam hal ini apakah mayit itu kondisinya sudah hancur atau tidak? Ini nanti nanya kepada orang yang ahli dalam hal pertanahan. Sebab tanah itu bisa jadi tanah yang kalau ditaruh mayit nggak cepat kering, nggak cepat rusak, ya masih lama sekali baru rusak. Ada yang tanah memang sebentar beberapa bulan saja langsung rontok karena kondisinya panas dan lain sebagainya. Nah ini nanya kira-kira ini sudah hancur apa belum, nanyanya sama siapa? Ya orang yang ahli tentang tanah, ya ahli tentang tekstur tanah. Walau wujida ba'du ahlihi qabla tamamil hamli wajib raddu turabihi. Jika ditemukan sebagian dari tulangnya mayit yang pertama sebelum sempurnanya penggalian, maka wajib mengembalikan ke tanahnya. Jadi jangan dibuang Pak. Gali ternyata ada tulang, ya harus ditaruh lagi, ditanam lagi. Jangan mayitnya diangkat, tulangnya diangkat terus dibuang, kembalikan lagi ke tanah. Jangan diangkat kemudian dibuang, tengkoraknya diangkat dibuang, nggak boleh. Kembalikan lagi ke tanah lagi, dikubur lagi. Ba'dahu falah, atau ketemunya setelahnya, ya, setelah penggalian sudah selesai, sudah ditimbun mayitnya, nemu tulang, nah itu nggak harus digali lagi Pak.
ditanam enggak ya, namanya prosesnya memang sudah selesai baru ketahuan. Tapi kalau pada saat menggali pertama dia kemudian menemukan adanya tulang, nah itu harus dikembalikan lagi ke tanah, wajib itu ya. Wajib akafru ma'ahu, dan boleh juga dikumpulkan bersama dengan mayit yang kedua. Wala yukrahu akaftu lailan khilafan lil Hasan al-Basri, tidak dimakruhkan mengubur jenazah di malam hari. Nggak apa-apa, nggak makruh, kecuali menurut pendapatnya Imam Hasan al-Basri. Kalau menurut Hasan al-Basri makruh, jadi nggak masalah. Sawa taharra akabdihi amla lima sahha annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu wa qadal khulafa'ur rasyidin, karena ini pernah dilakukan oleh Rasulullah juga dan para sahabat khulafa'ur rasyidin, mengubur jenazah malam hari. Khilafan lil Hasan al-Basri wa idza lailan indahu makruhun tanzihan. Menurut Imam Hasan Basri mengubur malam hari makruh, dan makruhnya makruh tanzihan. Nah, ini karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, la takfanu mautakum bilaili illa antatahharu illa antatahharu, gitu ya. Janganlah kamu mengubur mayitmu di malam hari kecuali apabila dalam kondisi darurat. Nah, kalau darurat boleh. Ini menurut Imam Hasan al-Basri, karena menggunakan atau memakai hadis Imam Ibnu Majah ini, Imam Hasan al-Basri menghukumi makruh. Tapi ini sanad hadisnya dhaif ya. Sanad hadisnya dhaif. Kalau menurut ulama yang lain ini hanya khilaful aula. Khilaful aula itu artinya tidak makruh. Bagusnya itu dilakukan di siang hari, bagusnya. Tapi kalau malam hari khilaful aula, artinya khilaful aula tidak, dia menyelisihi yang bagus. Bagusnya memang siang, tapi tidak makruh ya. Menurut Imam Hasan Basri makruh karena berdasarkan hadis tadi, tetapi hadis itu sanadnya dhaif. Wan naharu afdalu lid-dafni minhu. Waktu siang lebih utama untuk menguburkan daripada waktu malam. Nah, wa yurfa'ul qabru qadra shibrin nadban. Kuburan itu ditinggikan kira-kira 1 jari. Ya, satu apa namanya? Sejengkal. Jangan terlalu tinggi, Pak. Sejengkal saja. Tingginya sejengkal saja. Sunnah. Watastuhu aula min taslimi. Ya. Meratakan kuburan itu lebih utama daripada membuatnya seperti punuk atau menggunduk. Ya. Lebih bagus dijadikan rata daripada dijadikan mengguntung ya. Wa yundabu liman ala syafiril qabri ayyahsha salasa hasayatin disunatkan bagi orang yang ada di pinggirnya kuburan, di pinggir kubur, di pinggir makam, di pinggir galian untuk menaburkan dengan 3 kali taburan ya. Yadaihi qailan ma'al aula minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha tukhrijukum taratan ukhra. Jadi sambil ini kalau kita ngubur Pak, ngubur mayit ya, bukan gali sibuk dengan paculnya, nimbun jenazah, nimbun mayit. Kita yang nongkrong di situ, ambil tanah, bacakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum
wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kemudian ditebarkan. Gitu. Jadi itu sunnahnya. Ditaburkan tanahnya ke kuburan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Diambil tanah, ditiup, dan baca begitu, taburkan 3 kali. Ya. Jadi pada taburan yang pertama itu bacaannya minha khalaqnakum. Ambil lagi tanah, wa fiha nu'idukum taruh. Ambil lagi tanah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, ini yang jarang dilakukan ya. Ya duduk aja di situ nunggu tahlilan. Jadi kalau lagi nyali ambil tanah, ya ambil tanah sekepel, kemudian baca minha khalaqnakum taruh di situ. Ambil lagi wa fiha nu'idukum taruh lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, minha dari tanah khalaqnakum aku ciptakan kamu, wa fiha dan ke tanah nu'idukum aku kembalikan kamu, wa minha dan dari tanah nukhrijukum aku keluarkan engkau taratan ukhra pada tempo yang lain. Jadi manusia itu kan diciptakan dari tanah, dikembalikan ke tanah, nanti akan dibangkitkan lagi dari tanah. Makanya tanah yang dikepel itu untuk peringatan, dari tanah kamu diciptakan, dari kepada tanah kamu dikembalikan, dan dari tanah kamu nanti akan dibangkitkan lagi. Muhammadul Yusan wa Ujari Katil Fatro'a alal kubri lil-ittiba'i. Nah ini disunnahkan meletakkan papah. Kalau di Mekah, kalau di Arab itu pelepah kurma. Kalau di sini ya daun kamboja, ada pelepah kurma. Adanya daun kamboja, mau daun puring, daun apa aja, atau pohonnya ranting-rantingnya itu loh, ditancapkan di situ. Ya, ditancapkan di situ. Ini sunnah. Jadi jangan cuma patok, Pak. Ambil dahan yang masih basah, jangan yang sudah kering. Diceplokkan ke situ. Itu sunnah. Ya, seperti dulu dilakukan oleh Rasulullah itu tancapkan pelepah kurma di situ. Jangan berharap selagi masih ada hijau daunnya, pelepah kurma itu akan mendoakan maghfirah, ampunan kepada mayit. Nah kalau kita ditaruhin batang pohon kamboja, malah lumpuh, jadi malah nggak kering terus gitu. Kalau pelepah kurma kan kering, berarti sudah kering selesai. Nah kalau kita subur tanahnya, ditancapkan lumpuh, betul lumpuh, berarti selagi masih hijau maka akan terus mendoakan. Jadi itu ada yang termasuk nabur bunga. Nabur bunga itu kan sebenarnya ini yang dipakai. Dasarnya Rasulullah pernah menancapkan batang pelepah kurma. Nah kalau pelepah kurma kan di sana memang nggak ada bunga-bunga kayak di sini, Pak. Nah di sini naruh bunga itu bukan, nggak ada artinya, Itu sama dengan Rasulullah menancapkan pelepah kurma. Kenapa pelepah kurma? Itu karena masih daunnya masih berwarna hijau, masih seger, ya. Itu masih mendoakan kepada jenazah. Selagi bunganya masih belum kering, mendoakan kepada jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shighran wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat waftah 'alaina futuhal 'arifin wa fahimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.